Tentang hukum karma itu apa katanya? Orang yang di dunia selalu mencuri madu, nanti kalau dia mati, jadi kalau di Bali nggak ada orang mati, yang ada mati. Tanya itu antara D dengan T, ya, mati. Ada 3 yang T yang begitu di Indonesia, Payakumbuh, sebagian Bali dan Aceh. Aceh sebagian. D juga itu. Baik, lanjut. Jadi kitab Wedanya itu mengatakan siapa yang mencuri madu di dunia, nanti setelah dia mati dia mendapatkan karma. Karmanya itu bagaimana? Akan naik lagi ke dunia. Itu bedanya. Karma yang kaitan dengan Islam berbalas baik tadi itu. Kalau dia muncul lagi di dunia, setelah dia mati, rohnya itu naik lagi ke dunia berupa tawon. Menurut dia. Jadi tawon-tawon itu, di antaranya ada orang yang menjalankan karmanya di dunia ini sampai karmanya itu habis, hukumnya habis, dia jalani hidup sebagai lebah katanya. Itu dari roh nenek moyang yang selalu mencuri madu. Karmanya, jadi karena dia mencuri, dia dihukum ke dunia ini, namanya inkarnasi. Jadi kembali ke dunia, namanya reinkarnasi. Re itu kembali, inkarnasi hidup kembali ke dunia dalam bentuk makhluk yang lain, tidak seperti manusia. Itu bedanya, beda. Karma dalam Islam dipahami dengan di Hindu. Nah, itu satu. Kemudian saya baca lagi, coba baca. Apa katanya? Siapa di dunia ini sewaktu hidupnya selalu mencuri ubi atau yang sebangsa dengan ubi, makanan babi, maka nanti setelah dia mati, rohnya akan naik kembali ke bumi, namanya reinkarnasi, lalu dia menjadi babi. Nah, jadi ada Hindu tertentu, bukan semua Hindu ya, itu mengharamkan daging babi. Kebanyakan makan daging babi, bahkan ada satu acaranya. Jadi yang berinkarnasi katanya dari manusia menjadi babi itu ada bedanya dengan babi biasa katanya. Dia dapat menandai, ini reinkarnasi dari nenek moyang dulu yang dia mencuri, maka dia dihukumlah ke dunia sampai habis karmanya, dia menjadi bawi. Jadi orang bahasa Sanskerta itu menyebut babi itu bawi. Ba itu bayangan, wi itu widi. Ini bayangan widi, bayangan yang diutus oleh Tuhannya yang bernama Sang Hyang Widiwasa. Itu dia, Sang Hyang Widiwasa. Itu Tuhannya, namanya Tuhan yang Maha Esa menurut agama Hindu. Ini beda. Nah, kalau dalam Islam mirip-mirip dengan karma tadi, bukan karma betul, enggak. Ini dia. Ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain atau kepada alam, kepada binatang, kepada apa saja kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan berbalik kepada dirimu. Ibu saya guru ngaji, jadi selalu bercerita sedang mengaji itu. Sekali seminggu berhenti ngaji, hanya baca-bacaan ayat-ayat sholat dengan bercerita tentang nabi-nabi. Nah, itulah dia bercerita, nak, berbuat baiklah nak kepada siapa saja, termasuk kepada binatang. Kalau kepada binatang berbuat baik, nanti suatu saat kebaikan itu akan kamu dapatkan. Iya tuh mak, iyalah nah. Pergilah saya ke kebun pagi itu, kebun kelapa di Kuala Kampar. Nampaklah seekor burung belatuk. Udah setengah hari bunyi keng 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 di atas. Aduh, kenapa dia nggak pergi-pergi? Rupanya kakinya terjepit di celah pelepah kelapa. Terjepit kakinya, mungkin mau cepat terbang.
terjepit kakinya, nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah. Teringatlah kata mak saya, kalau kita berbuat baik kepada binatang, nanti kebaikan akan datang kepadamu tanpa kamu mengetahui, kamu akan dapat kebaikan. Alhamdulillah, ini kesempatan berbuat baik nih, kata saya. Waktu itu badan saya ringan, masih remaja ya, memang hobi pula memanjat. Saya panjat, dapatlah, cantiknya burung belatuk itu, dadanya merah, sayapnya kuning, jambul, pakai jambul lagi. Kalau saya pelihara ini, alangkah girangnya saya. Tapi kalau saya pelihara, saya masuk dalam sangkar secantik apapun, dia tidak bahagia, terkurung. Ada nyanyinya, bersangkar emas tapi aku tak bebas ya. Bersangkar emas tapi aku tak bebas, hai. Itu katanya ya. Nah, yang diinginkannya bebas di alam luas. Maka saya panjat, saya berkata, bicara, entah ngerti entah tidak burung belatuk itu dengan bahasa saya. Kata saya, ya burung belatuk, sekarang aku bebaskan engkau, doakan aku agar tercapai cita-citaku. Apa cita-citamu? Ditanya oleh mak saya. Cita-cita saya itu ingin jadi pengarang, saya katakan. Ya, ingin jadi penulis seperti Hamka. Itu aja, iya, nggak banyak-banyak. Insya Allah tercapai itu nak, katanya. Jadi hei burung belatuk yang kulepaskan hari ini, sampaikan cita-citaku. Mau jadi penulis, mau jadi pengarang, ya, seperti Hamka. Karena waktu itu Hamka terkenal dengan novelnya Tenggelamnya Kapal Pandruit. Bapak Ibu belum baca novel saya ya? Novel saya itu agak aneh judulnya. Masih banyak sekarang di rumah. Judulnya Cinta Pertamaku Ditilang Nenek Dukun. Teman-teman ketawa baca 7 jilid. Masalah. Tapi jadi juga Hamka bisa bikin novel, saya juga bikin. Yang banyak sekarang ini saya bikin ini lagu-lagu acuh, lagu-lagu orang Kampar. Lihat nanti. Tapi namanya saya tukar. Saya buat namanya Rakib Jamari, pengarangnya Marah Istri. Nggak usah bang, itu nabang namanya apa namanya itu, pamer atau apa namanya, ego. Tukar namanya, saya tukarlah namanya Hamura, karya Hamura. Istri malah tercengang dia, apa pula yang apa buat nih? Sudah buat nama Hamura atau orang-orang mana, orang Jepang kalau ini? Enggak, saya bilang Hamura itu nama abang juga. Apa tuh Hamura? Haji Muhammad Rakib. Oh iyalah. Tapi singkatannya aja. Oh iya. Kenapa itu pula namanya? Yang mencontoh Hamka. Kenapa? Hamka itu bukan Hamka namanya. Hamka itu namanya kesingkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, banyak nanti. Iya. Jadi saya di IKMI gitu juga perkenalkan waktu membimbing mau balik bulan puasa kemarin. Belum perkenalkan nama saya Hamura. Saya bilang, apa pula Hamura? Rakib Jamari, itu yang lama. Kalau yang baru Hamura Haji Muhammad Rakib. Iyalah. Nah, jadi Wahyudi hormat, nyanyi-nyanyi yang saya buat itu banyak tentang kejahatan Israel, baik dia dalam bahasa Kampar maupun bahasa Indonesia. Satu-satu ada juga dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena membuat lagu itu murah sekarang. Kita ciptakan saja pantun-pantunnya, syairnya dimasukkan ke dalam AI, Suno namanya. Saya masukkan, pilih lagunya, mau irama padang pasir, mau irama dangdut, mau pop, mau mars, mau jazz, pilih. Saya pilihlah yang kasidah, nasidah, kasidah. Keluar dia. Saya tekan juga dangdut, keluar juga dia. Jadi mudah, dalam waktu setengah jam sudah satu. Jadi 1 jam bisa saya ciptakan 2 lagu karya Hamura. Nanti bisa lihat dia di Facebook atau di lihat karangan Hamura. Itu tuh. Lebih dari 100 lagu sudah. Ya orang pensiun ya, nggak ada kegiatan lain lagi. Tapi ada dakwah di dalamnya ya. Bahasa apa? Di antara dakwahnya itu menyadarkan kita bahwa perbuatan Israel dan Amerika yang sangat sombong dan angkuh itu akhirnya berbalas kepada dirinya sendiri. Seperti apa Israel itu memperlakukan